Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita termasuk min ahlil Quran, ahlullah wa khasatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i wa ila muassisi hadhil muassasah wa masyayikhihi wa asatidihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ada pertanyaan terkait dengan materi yang lalu? Barangkali karena kemarin pakai Zoom sehingga mungkin ada yang ingin tanya. Memang tidak ada pertanyaan atau tidak ingin nanya? Atau sudah paham? Atau tidak berani nanya? Padahal dulu kata Bunyai Khairiyah itu di kalender itu kan dulu ketika saya masih di sini dulu, saya cantumkan itu, saya nyari kata-kata mutiara dari para pengasuh yang sudah sedo, sudah wafat, dari Bunyai Khairiyah, termasuk ketemu kata-kata patokan minimal bagi seorang santri itu dua, yaitu berpikir kritis sama hasrat yang menyala, maksudnya semangat dalam beribadah. Dulu pernah saya ceritakan, jadi semangat itu semangat itu contohnya seperti apa yang pernah digambarkan oleh Imamuna Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu orang yang semangat itu contohnya seperti seorang ibu yang punya anak cuma satu, masih kecil, anaknya hilang. Dia nyari kemana anaknya itu dengan segala usaha, itulah gambaran semangat. Kalau sampai masih belum seperti itu berarti belum dikatakan semangat. Jadi semangat itu terus begitu, hamasah. Jadi ada hasrat yang menyala untuk thalabul ilmi. Itu kata Bunyai Khairiyah. Kalau almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Lukman, apa yang di kalender itu? Oh, gak dihafal, dihafalkan itu. Jangan hanya dipajang. Apa kalau Pak Lukman? Iya betul. Jadi tidak hanya seneng-seneng liburan. Apalagi kalau rumahnya dekat di Kuaron gitu kan. Jadi niat silaturahim bolak-balik. Jadi itu juga saya kutip dulu di buku panduan. Ini kalau kalian tidak punya buku panduan itu ya, yang biru itu, sudah cetak terus itu ya. Ada pembaruan isi enggak? Oh tetap. Itu padahal pertama terbit tahun 2013, berapa tahun yang lalu? 14, 15, 16, 17, 18. Sudah 7 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Fa in arada yento menginginkan. Apabila berkehendak maka jika menginginkan sopo seseorang, sopo qori, asyuru'a ing memulai fil qiraati ing dalam qiraah, artinya qiraah itu ya qiraatul Quran. Jadi apabila seorang qori itu ingin memulai membaca Al-Quran, ista'adza, maka dia
mengucapkan isti'adzah, artinya dia memohon perlindungan. Ista'adzah maka memohon perlindungan sapa qari. Faqala maka mengucapkan sapa qari. Bagaimana ucapan isti'adzah itu? Isti'adzah itu apa? Kalau shadaqallahul azim, bacaan apa namanya? Ya shadaqallahul azim. Apa biasanya? Kalau mengakhiri bacaan kan al-qat'u, sudah selesai kita baca shadaqallahul azim. Namanya bacaan apa shadaqallahul azim itu? Tasdik. Itu namanya bacaan tasdik. Faqala maka berkata atau maka membaca sapa qari, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu berlindung sapa saya, a'udzu aku berlindung billahi kelawan Allah, maksudnya berlindung kepada Allah. Minasyaitoni dari setan, dari godaan setan, dari gangguan setan, dari bisikan setan, dari was-wasnya setan. Ar-rajimi kang terkutuk, ar-rajimi yang terkutuk. Setan itu kalau goda orang yang lagi deres itu bisikannya sederhana, ringan sekali. Dulu pernah saya ceritakan di majelis ini. Jadi mungkin sampean ada yang lupa di kamar, lupa ndak bawa apa gitu, pulpen atau apa gitu. Kata setannya, ambil pulpennya, ambil aja, cepat diambil. Tapi kalau sudah ngambil berdiri, terus di musola lalu berdiri ngambil pulpen, nanti ada saja yang lain itu. Nanti balik lagi itu kadang-kadang itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Hakadza qala al-jumhur minal ulama, hakadza kaya mengkini, qala sebagaimana berpendapat atau berkata sapa al-jumhuru mayoritas minal ulama dari para ulama. Jadi para ulama itu mengatakan lafadz isti'adzah itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala dan berkata sapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, wa qala dan berkata sapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, wa qala dan berkata sapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, ya ta'awadzu beristi'adzah sapa qari. Beristi'adzah itu memohon perlindungan sapa qari ba'dal qiraati, setelah membaca Al-Qur'an. Sebagian ulama salaf ada yang berpendapat mulainya juga isti'adzah, setelahnya juga isti'adzah, atau isti'adzahnya setelahnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa'idha qara'tal qur'ana, fa'idha qara'ta, maka apabila telah membaca sopo siro, sopo engkau, al-qur'ana ing al-qur'an, fasta'idh, maka mintalah perlindungan sopo siro, fasta'idh, maka mintalah perlindungan sopo engkau, sopo kamu, billahi kelawan Allah, minta perlindungan minasyaitoni dari godaan setan, dari bisikan setan, dari waswasati syaiton, dari setan ar-rajimi kang terkutuk. Setan itu godanya itu mesti bertahap, tidak langsung berat. Makanya ayat Al-Qur'annya menyatakan wala tattabi'u khutuwatish syaiton, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Itu karena dikit-dikit setan itu godanya. Satu berhasil, satu tahap berikutnya. Jadi tidak langsung sesuatu yang berat sampai melakukan pelanggaran. Tidak, mesti mulai dari yang kecil. Termasuk orang melakukan dosa, itu setan tuh bisikannya kan begini, Allah dosa titik dosa kecil aja loh kan begitu. Itu cara setan menggoda manusia.
sia. Tapi kalau kalian ikuti, itulah namanya khutuwat. Nanti langkah berikutnya apa? Jadi step by step. Itulah yang dilakukan setan. Tahukah Anda siapa setan itu? Setan itu siapa, Rek? Setan itu dari dua golongan, yaitu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Tapi pemimpin dari segala jenis setan itu adalah yang namanya Azazil. Azazil itulah yang kemudian karena tidak mau sujud kepada Adam, maka dia disebut iblis. Jadi iblis itu julukan, lakop, nama aslinya Azazil. Karena dia tidak mau sujud, dia membangkang perintah Allah, maka dia disebut iblis. Iblis itu dari kata-kata ablasa. Apa ablasa itu? Dia jauh dan terputus dari rahmat Allah. Maka disebutlah iblis. Kan begitu. Iblis itu mengkader banyak orang, banyak makhluk dari golongan jin dan manusia, dan kader-kadernya ini terus sampai hari kiamat. Dan iblis itu sampai sekarang tidak mati. Maka kalau sampean lihat di juz 8 itu, di surah Al-A'raf itu, kata iblis ketika diusir dari surga setelah tidak mau sujud, nanti dulu. Beliau dia minta qala anzilni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan usiaku, jangan engkau matikan aku sampai hari kebangkitan. Jadi hari kiamat itu iblis tidak mati. Tapi kalau anak buahnya dari golongan manusia atau jin itu mati, tapi umurnya jin itu lebih panjang dibanding manusia. Kalau manusia itu kan singkat, hidup itu singkat sebenarnya. Sampai hari ini rata-rata usia berapa? 30? Belum ya? 14, 17, ya maksimal lulus aliyah berapa? 17, 18 ya. Itu sampai kalau mikir usia 30, itu koyok-koyok masih jauh. Masih lama. Belum kuliah 4 tahun, belum lagi S2 dan seterusnya. Tapi kalau sudah sampean lewati, hidup itu cepat. Kayaknya baru kemarin. Kayak saya ini usia 17,5, itu kayaknya baru kemarin, padahal sudah 17,5 tahun. Duh, gak percaya. Saya baru ulang tahun yang ke setengahnya kemarin. Jadi tidak terasa cepat. Lah manusia itu hidupnya singkat. Kalau iblisnya inilah, iblis itu, lalu Allah menjawab, qala innaka, kanya itu ke iblis, minal munzorin. Ya wes, engkau iblis, saya nunjuk ke sana loh ya, tidak nunjuk ke sini loh ya. Engkau iblis itu sampai ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Tujuannya apa? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan menghalangi mereka, hamba-hambamu itu dari jalanmu yang lurus. Apa lanjutannya, Saudara? Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Lalu tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi akan menggoda manusia, hamba-hamba Allah itu dari 4 penjuru. Min baini aydihim wa min khalfihim, arah depan dan arah belakang. Wa an aymanihim, arah sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, arah sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tujuannya itu satu. Engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Makanya kalau ada orang yang bersyukur itu selalu dihalang-halangi. Bersyukur itu levelnya macam-macam dan konteksnya tergantung konteksnya macam-macam. Kalau sampean sebagai seorang santri yang mondok dikirimi orang tua, cara bersyukurnya adalah ngaji yang sregep, deres yang sregep, sama belajar yang rajin. Sudah, itu cara bersyukurnya. Itu cara berterima kasih kita kepada Allah dan kepada orang tua yang membiayai kita di pesantren. Tidak ada cara lain, ya sudah itu. Ibadahnya, jamaahnya sregep. Nah nanti itu tergantung konteksnya masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Wa takdirul ayati, utawi takdirnya ayat.
Indal jumhuri, menurut mayoritas ulama, nanti saya jelaskan. Idza aratta apabila engkau akan atau berkehendak, idza aratta jika engkau berkehendak al-qira'ata ing membaca Al-Qur'an fasta'iz maka beristi'adzahlah. Tsumma sifatut ta'awudzi, kemudian utawi sifatnya ta'awudz, bentuknya ta'awudz, lafadznya ta'awudz iku kama dzakarnahu, sebagaimana telah kami sebutkan. Kama dzakarna kama kaya keterangan dzakarna kang telah menyebutkan sapa kami hu ing ma. Kana jama'atun minas salaf, kana ono terdapat sapa jama'atun sekelompok minas salafi dari ulama salaf. Yaqulun, mereka mengatakan, mereka berkata, mereka mengucapkan a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu memohon pertolongan atau memohon perlindungan sapa ingsun. Billahi kelawan Allah as-sami'i kang maha mendengar, al-'alimi kang maha mengetahui. Minasyaitoni, minta perlindungan minasyaitoni dari setan, dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk. Wala ba'sa dan tidak apa-apa, wala ba'salan tidak apa-apa iku maujud bihadza kelawan lafadz ini. Jadi sampean boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Walakinnal ikhtiyara, akan tetapi atau walakin akan tetapi al-ikhtiyaru utawi yang terpilih, walakin akan tetapi al-ikhtiyaru utawi yang terpilih, yang baik yang mana? Huwa ya ikhtiyar iku al-awwalu yang pertama. Berarti kalau yang pertama ada asami al-alimnya ndak? Nggak usah. Jadi cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang saya jelaskan. Jadi begini, ini kan rata-rata kan sudah pernah dan sedang belajar tentang grammar bahasa Arab, ilmu nahwi atau nahwu. Ada pelajaran nahwu toh? Saya tidak tanya faham atau tidak, tapi saya tanyanya ada pelajaran nahwu, yang penting ada. Faham itu kadang-kadang tidak langsung. Mungkin sekarang masih bingung, besok tambah bingung. Nanti ada pencerahan baru faham. Tapi ada mungkin teman-teman santri yang langsung paham ketika dijelaskan guru. Saya dulu tidak begitu paham ketika sanawiyah, tapi saya terus terang rajin mencatat. Sehingga sampai hari ini catatan saya buku nahwu dan buku-buku yang lain, yang rapi itu catatan saya itu buku nahwu sama tafsir. Itu masih ada catatan saya ketika saya sanawiyah dan aliyah. Cuman dulu nulisnya zaman itu pakai pulpen Faster itu, sehingga ngeblok, jadi warna agak kekuningan gitu jadinya tintanya itu. Tapi masih ada catatan itu. Sehingga kalau saya baca sekarang itu sering saya ketawa sendiri ya. Tapi ya bareng-bareng ada kalian, sehingga tidak sendiri-sendiri banget. Kalau sendiri banget kan gawat nanti. Kenapa saya ketawa sendiri? Karena saya ngelihat ada kesalahan tulis, kesalahan catatan. Kalau tulisannya jelek, memang pasti jelek lah. Sampai sekarang juga jelek. Karena kitab bahasanya itu tidak karuan. Padahal sudah latihan. Tapi yang penting sesuai dengan qawaid. Sesuai dengan qaidah, qawaidul imla'nya. Jadi saya bisa mengoreksi, oh saya dulu nulis ini keliru. Itu berproses. Makanya sampai ini harus regep mencatat. Karena al-ilmu itu, kata Sayyidina Ali, itu dicatat itu sebagai ikat untuk mengikat ilmu. Kalau tidak punya catatan, wah ya buyar. Artinya buyar itu, dia belum kepegang sudah lepas. Nanti dari catatan itu kita mutola'ah kembali. Disitulah nanti ilmu yang asalnya fis-sutur, di dalam baris-baris itu, dalam catatan, nanti ilmu itu akan insya Allah berpindah menjadi fis-sudur. Kalau Imamuna Asy-Syafi'i itu memang ilmunya langsung fis-sudur. Jadi saking cerdasnya beliau, saking rajinnya beliau mutola'ah, itu beberapa buku beliau itu bahkan dibakar oleh beliau. Ketika ditanya, loh kenapa kok dibakar? Kata beliau, al-ilmu fis-sudur.
Tapi kalau saya belum bisa, kalau kalian saya tidak tahu. Kita kehilangan buku referensi itu kadang sudah bingung karena ilmunya masih fis sutur. Tapi dengan fis sutur itu kalau kita mutolaah terus menerus, kita memohon kepada Allah, insya Allah akan menjadi fis sudur. Oke, saya lanjutkan. Di dalam ilmu nahwi, fi'il itu, kata kerja itu ada berapa? Setidaknya ada 3. Apa saja? Fi'ilul madhi, terus mudhari sama amar. Fi'il itu, kata kerja dalam bahasa Arab itu mesti disertai dengan zaman. Dengan waktu kan? Kata kerja yang sudah lampau disebut fi'il, berarti pekerjaannya sudah dilakukan atau belum? Sudah. Contohnya apa? Qara'tul Qur'ana amsi. Saya sudah membaca Quran kemarin. Yang hari ini belum, yang kemarin sudah. Kalau aqra'ul Qur'an berarti sedang atau akan. Kan begitu? Kalau iqra'il Qur'an, karena sampean perempuan sehingga kalau dalam tasrif lughawi kan iqra'i kan begitu. Bacalah Al-Qur'an. Berarti sudah dilakukan atau belum pekerjaannya? Belum, karena baru diperintah, baru diminta. Ya. Kalau kita ini hanya mengandalkan ilmu nahwu saja tanpa perangkat keilmuan yang lain, makanya memahami Al-Qur'an itu tidak cukup hanya nahwu. Jadi kalau ada orang yang sudah paham nahwu, baru sampai bab apa, oh saya ini sudah paham nahwu, bisa menafsirkan Al-Qur'an. Nanti dulu. Karena menjadi mufassir itu persyaratannya cukup banyak. Sehingga kita hari ini, makom itu kedudukan kita, itu baru pada bagaimana kita menggunakan hasil penafsiran orang lain yang memang sudah diakui kredibilitasnya dan kapasitas keilmuannya. Sampai belajar fikih itu adalah bagaimana dulu Imam Asy-Syafi'i itu menggali langsung dari sumbernya itu dari Al-Qur'an. Sehingga kalau kita belajar fikihnya Imam Syafi'i itu juga sumbernya dari Al-Qur'an. Sekarang ini banyak di luar sana yang propaganda yang mengatakan begini, ngapain ikut Imam Syafi'i? Kita langsung kembali ke Al-Qur'an. Loh, langsung kembali itu sudah seberapa besar, sudah seberapa hebat kita menguasai perangkat untuk memahami Al-Qur'an, masih jauh. Sehingga kita belajar ke imam-imam madhab itu termasuk belajar dari Al-Qur'an. Karena beliau sudah diakui di masanya dan masa setelah beliau sehingga menjadi suatu madhab. Faham ya sampai sini? Nah sekarang saya ambil contoh yang fi'il madhi saja. Sebelum saya ke ayat Al-Qur'an, fa'idha qara'tal Qur'an. Saya ke ayat wudhu, ini sering saya contohkan di mana-mana. Ayat wudhu itu kan idza kumtum ilas shalah. Kumtum itu fi'il apa? Madhi kan? Berarti apabila kalian sudah sholat, itu kan paling ngono, baru fagsilu wujuhakum, baru disuruh wudhu. Berarti sholatnya dulu apa wudhunya dulu? Kalau dilihat dari teks ayatnya ini loh, kenapa kok Al-Quran tidak menggunakan qoma yakumu fa'idha takumus sholah, tapi menggunakan, ayo siapa yang bisa jawab? Monggo. Dulu pernah saya jelaskan ya di sini ya. Ada yang masih ingat? Pernah ya? Belum? Nah, idza kumtum ilas shalah itu menggunakan fi'il madhi. Ternyata kalau kalian nanti belajar ilmu balaghah, tidak semua fi'il madhi itu menunjukkan arti sudah melakukan. Tapi bisa jadi sesuatu yang pasti akan dilakukan, itulah nanti namanya tahakkukul wuku'. Tahakkukul wuku' itu bentuk realisasi dari peristiwa itu. Sehingga seakan-akan sudah terlaksana karena kepastiannya 95%. Itulah disebut tahakkukul wuku'. Dalilnya ada nggak di Al-Quran? Ada di ayat yang lain. Contohnya apa? Juz 14. Awal surah An-Nahl. Allah berfirman, Ata amrullah fala tasta'jilu. Ata itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Telah datang, sungguh akan datang amrullah, yaitu hari kiamat. Fala tasta'jilu, jangan kalian minta disegerakan. Kiamat itu mesti terjadi. Maka di situ untuk menunjukkan kepastian maka menggunakan fi'il madhi.
Saya ambil contoh yang lain biar kalian paham. Santri sebelah ini mengadakan pengajian umum memperingati Maulid Nabi. Yang diundang itu pembicara nasional yang luar biasa, ngundangnya itu sulit sekali. Karena beliau tidak suka ngisi pengajian, tidak terlalu suka, karena lebih suka ngaji ngundang Gus Baha, ya. Tahu Gus Baha kan? Panitia itu sudah menghubungi, tetapi sampai menjelang hari H, ini beliau rawuh apa enggak ini? Sehingga sudah disiapkan pembicara kedua yang dari lokal sini, dari Tebu Ireng sini, sehingga tidak jauh-jauh. Ketika Gus Baha ini lalu dihubungi, ternyata beliau sudah sampai di Mojokerto. Mojokerto ke sini kan masih lumayan. Tapi dari Mojokerto itu, secara hitung-hitungan sunnatullah di atas kertas ini sudah perjalanan ke sebelah bahwa beliau akan datang. Maka untuk meyakinkan kepada para mustami' semua yang hadir, maka panitia mengumumkan, alhamdulillah ini Gus Baha rawuh. Padahal sudah rawuh apa belum? Belum, tapi dikatakan rawuh. Kenapa? Karena sudah ada kepastian dari Mojokerto ke sini. Kecuali kalau beliau kemudian masih di Rembang, padahal jam 8 sudah harus ngisi. Ini sudah setengah 8, maka alamat tidak rawuh, kan begitu. Nah ini, fi'il madhi ini maknanya begitu. Akad nikah. Nanti kalian akan melewati fase itu, walaupun hanya berdoa menunggu di kamar pengantin. Karena sama doa, ya Allah mudah-mudahan calon mempelai laki-laki diberikan kelancaran. Jangan bayangkan sekarang. Ya, jangan dipikir sekarang. Saya ngaji odisik. Nanti kalau sudah waktunya, sigot ijab dan qabul yang disampaikan mulai dari wali sampai dijawab oleh calon suami sampean itu menggunakan fi'il madhi. Angkahtuka wa zawwajtuka, kan begitu. Lalu calon suami sampean menjawab qabiltu. Lah setelah dijawab qabiltu, nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, sah. Nah, sampai di kamar lega sudah. Itu lalu ada yang tidak lega, tambah nangis. Kenapa? Karena dijodohkan. Tapi tidak ada manusia itu yang tidak dijodohkan. Semua pasti dijodohkan. Kalaupun dijodohkan orang tuanya, itu pada dasarnya dipaksa. Tapi yang jodohkan ya Allah. Kan begitu. Tak dungakno jodoh sampean seorang laki-laki. Laki-laki itu maksudnya yang bertanggung jawab, yang betul-betul ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Yang bisa qawwam. Jadi yang bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Jadi inilah, makanya kalau di sini fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, berarti maknanya begini, apabila kamu benar-benar akan membaca Al-Qur'an, wis nggo mushaf ini, wis kate maca temenan, maka disitulah fasta'idz. Jadi jangan difahami, oh ini fi'il madhi, maka saya tak ngaji dulu wis. Moro-moro lungguh langsung. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus ngaji sampai minal jinnati wan nas. Khatam berarti kan? Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, sampai ini mau coba? Loh kan ini fi'il madhi. Saya baca Quran dulu baru ta'awudz. Jadi maknanya yang tepat adalah ta'awudz dulu. Karena fi'il madhinya jangan difahami sudah selesai, tapi difahami dengan tahakkukul wuku. Apa namanya? Tahakkukul wuku. Itulah makna dari fi'il madhi yang ada setelah kalimat idza. Lalu idza itu kalau dalam bahasa Arab, idza itu untuk menunjukkan satu hal yang dia serius. Ketika, jika, apabila, tapi kejadian itu terjadi, itu idza. Beda dengan in. Kalau in itu ya bisa iya, bisa tidak. Makanya kiamat itu di surat Al-Waqi'ah itu pakai idza waqa'atil waqi'ah. Itu kan waqa'at, itu juga fi'il madhi. Apabila kiamat benar-benar terjadi.
Sekarang belum terjadi, tapi benar-benar pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah dan seterusnya. Ada pertanyaan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna ta'awudha nuli sesungguhnya ta'awud, kemudian sesungguhnya ta'awud iku mustahabun disunnahkan. Jadi membaca ta'awud itu disunnahkan. Walaisa biwajibin walaisa lan ora ono apa ta'awud iku biwajibin kelawan wajib. Jadi kalau lupa baca ta'awud maka tidak apa-apa, tapi eman. Karena ta'awud itu adalah pemohon perlindungan kepada Allah. Wa huwa utawi ta'awud iku mustahabun disunnahkan likulli qari'in bagi setiap qari atau pembaca Al-Qur'an. Sawaun kana fis sholati au fi ghairiha, sawaun kana padha uga fis sholati iku ing dalam salat au fi ghairiha atau ing dalam selain salat. Jadi kalau salat sampean sebelum baca Fatihah itu juga disunnahkan membaca ta'awudz, tapi pelan. Walaupun jadi imam itu ta'awudznya tidak dikeraskan. Cukup auzubillahi baru bismillahirrahmanirrahim. Ini baru bismillahnya yang dijaharkan. Karena Imam Asy-Syafi'i, kenapa bismillahnya jahar? Karena bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah dan juga bagian dari semua surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Nanti penjelasan fasal berikutnya itu ada. Wa yustahabbu dan disunnahkan fi sholati ing dalam salat fi kulli raq'atin ing dalam setiap saben-saben rakaat. Jadi rakaat kedua sebelum baca Fatihah itu sudah menurut pendapat yang sahih, ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Itu juga disunnahkan membaca ta'awudz lagi. Minal wajhaini. Jadi menurut pendapat yang sahih minal wajhaini dari dua pendapat. Dua pendapat itu ada yang mengatakan apakah ta'awudz itu cukup di rakaat pertama atau setiap rakaat? Ada yang mengatakan cukup di rakaat pertama, ada yang mengatakan setiap rakaat ketika mau membaca surah Al-Fatihah itu disunahkan ta'awudz. Itulah pendapat yang lebih sahih dibanding yang satunya. Faham? Inda ashabina, menurut ashabina, kelompok kita, berarti madhab Imam Ashabus Syafi'i, madhab Imam Syafi'i atau disebut Ashabus Syafi'i. Wa alal wajhi tsani laini. Wa alal wajhi tsani dan menurut pendapat yang kedua innama yustahabbu sesungguhnya disunnahkan apa ta'awudz fi raqatil ula yang dalam rakaat yang pertama. Fa in taraka maka jika meninggalkan sapa qari dalam salat ya. Fa in taraka maka jika meninggalkan sapa qari hu ing ta'awudz fil ula ing dalam rakaat pertama ata maka mendatangi bihi kelawan ta'awudz fi tsaniyati ing dalam rakaat kedua. Jadi kalau rakaat pertama kok lali tidak ta'awudz, maka rakaat kedua jangan sampai lupa. Ini masih mendapatkan kesunahannya untuk membaca ta'awudz. Wa yustahabbu dan disunnahkan apa at-ta'awudzu ta'awudz fit takbiratil ula ing dalam takbir yang pertama min sholatil janazati dari sholat jenazah. Sholat jenazah ada berapa takbirnya? 4. Takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga takbir keempat iya pokoknya iya ngono gak krungu padahal aku. Iya benar. Pakai ruku apa enggak? Enggak usah ya, nanti kalau pakai ruku jenazahnya lari. Lha iki salat apa kok ono rukuke? Ala asahil wajhaini menurut paling sahihnya dua pendapat. Ala asahil wajhaini menurut paling sahihnya dua pendapat. Ada pertanyaan? Faslun utawi iki iku fasal.
Wayambagi dan seyogyanya, seharusnya, semestinya, apa an yuhafidho yentoh melestarikan itu ya menjaga, mempraktekkan ala qiraati bismillahirrahmanirrahim ing atase membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin ing dalem awal atau permulaan tiap-tiap surat fi awwali kulli suratin ing dalem permulaan tiap-tiap surat siwa baro'ah kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Siwa baro'ah kecuali surat At-Taubah atau Baro'ah. Fa inna aktsarul ulama maka sesungguhnya mayoritas ulama berpendapat ala annaha ing atase bahwasannya basmalah atau bismillahirrahmanirrahim iku ayatun termasuk ayat haitsu tuktabu di mana ditulis apa bismillah atau lafadz basmalah haitsu tuktabu di mana basmalah itu ditulis fil mushafi di mushaf. Jadi di mushaf itu ada bismillahnya. Waqad kutibat dan teman-teman dan tulis apa basmalah fi awailis suwari ing dalem permulaan surat permulaan surat siwa baro'ah selain surat baro'ah. Fa'idha qara'a maka apabila membaca sapa qari ha ing basmalah kana mongko ana sapa qari iku musbatan ditetapkan qiraatul khatmati ing membaca selesai awis surati atau membaca surat. Jadi kalau ada orang membaca bismillah, umpama baca surah Al-Asr, kalau dia pakai bismillah sampai selesai, maka dia ditetapkan sudah membaca satu surat wal asri. Tapi kalau bismillahnya ditinggal, hanya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka dia berarti belum membaca satu surat. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, karena bismillah itu dihitung ayat pertama dari setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Sekarang saya ingin menjelaskan dulu, tapi saya baca dulu sampai selesai satu paragraf ini. Fa'idha akhalla maka apabila akhalla mengosongkan maksudnya tidak membaca sopo qori bil basmalati kelawan bismillah kana moko ono sopo qori ikut tarikan meninggalkan li ba'dil Qur'an terhadap sebagian ayat Al-Qur'an. Ya tadi itu maksud saya. Li ba'dil Qur'an terhadap sebagian Al-Qur'an indal aktsarin menurut mayoritas ulama. Ada yang ketinggalan? Indal aktsarin menurut mayoritas ulama. Sekarang saya jelaskan gini, Ray. Kan tadi dikatakan di dalam At-Tibyan ini, kenapa bismillah itu oleh Imam Asy-Syafi'i dihitung sebagai ayat dari surat, tiap-tiap surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Alasan yang paling dominan itu yang pertama adalah karena dia ditulis di mushaf. Kecuali surat At-Taubah. At-Taubah kan tidak ada bismillahnya kan? Kenapa kok ditulis? Karena ada hadis. Hadis itu riwayat Zaid bin Thabit yang menyatakan bahwa beliau mengatakan
saya diperintah oleh Rasulullah untuk menulis bismillah di setiap surat kecuali surat At-Taubah. Itulah dasar kenapa bismillah itu ditulis di dalam mushaf. Faham? Nah, berarti bismillahnya ada berapa? Surat itu di Al-Quran ada berapa? 114. Bismillahnya ada berapa? Ternyata jumlah bismillahnya tetap 114. Karena yang satunya tidak berada di awal At-Taubah, tapi berada di tengah-tengah surat, yaitu surah An-Naml, yang menceritakan suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Juz berapa itu? Sudah ada yang sampai situ hafalannya? Ada yang kurang satu lempir lagi sampai situ ya. Itu juz 19, 3 halaman terakhir, juz 19. Surat An-Naml. Sudah ada yang 19? Ini sudah ada yang hatam kan ini? Yang sudah hatam sudah boyong semua. Berarti sampean harus melanjutkan, harus hatam juga. Segera. Karena nanti orang itu semakin tua, itu umur semakin bertambah, itu semakin sibuk. Sampean jangan menunda, saya nanti ajalah hatamnya ketika kuliah. Jangan. Kalau bisa sanawiyah, sanawiyah. Kalau sanawiyah sudah terlambat, aliyah, aliyah. Kalau aliyah kok belum, ya baru terpaksa kuliah. Jangan nunggu ketika nikah. Nggak hatam-hatam nanti. Oke, saya lanjutkan. Berarti bismillahnya itu ada 114. Yang satu bismillah yang di surat An-Naml itu semua ulama bersepakat bahwa itu bagian dari ayat Al-Quran. Faham? Tapi yang 113 yang di awal surat termasuk surat Al-Fatihah itu ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari setiap surat, tapi di Fatihah dia bagian surat. Tapi ada yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari surat, termasuk di surat Al-Fatihah. Sampai kalau umroh, ini kan umroh sudah mulai dibuka, mungkin ada yang mau daftar. Ya, mumpung masih muda, karena sekarang umroh dibatasi usianya 18 sampai 50 tahun. Mumpung sampai belum 50. Mudah-mudahan bisa ditakdir umroh dan haji. Kan kuotanya umroh ini karena masa pandemi itu per hari itu dibatasi, yang masuk Masjidil Haram itu kurang lebih hanya 10.000 jamaah. Nah kalau Masjidil Haram 10.000 itu ya masih longgar. Wong daya tampungnya itu lebih dari 100.000. Berapa juta itu? Lebih ya, 100.000 lebih lah. Kalau haji itu berapa orang di situ? Jadi itu sepersekian persennya. Lah umroh itu dari Indonesia itu dibatasi berangkat per hari atau keberangkatannya itu antara 800 sampai 1.000 orang maksimal. Nggak boleh lebih dari itu. Tapi tentunya melalui screening yang ketat. Ada tes PCR lah, swab lah dan seterusnya. Ketika sampai nanti punya kesempatan umroh atau kalau belum berkesempatan, mungkin berkesempatan untuk nonton atau menyimak Al-Quran lewat Quran TV. Karena itu live dari Makkah. Kalau tidak bisa nonton itu ya di YouTube kan ada yang live hari ini Makkah, Madinah kan ada. Itu kalau di sana itu kalau sholat itu langsung yang jahar itu langsung Alhamdulillah. Kenapa? Karena bismillahnya itu dibaca dibaca secara pelan. Sama rungokno temenan, kadang dengar kadang tidak memang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung Alhamdulillah. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad bin Hambal, bismillah dalam sholat itu dibaca sirri, baru alhamdulillahnya dibaca keras. Dulu tahun 2004 ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais datang ke Istiqlal, datang ke Jakarta, beliau ngimami sholat di Istiqlal, orang-orang sudah menunggu, tiba-tiba sholat beliau itu bismillahnya itu keras, mulai dari bismillah. Setelah sholat beliau ditanya, loh Syekh kenapa panjenengan kok bismillahnya keras, padahal biasanya di Masjidil Haram bismillahnya dibaca sirri. Apa kata beliau? Saya tahu bahwa di Indonesia ini mayoritas mengikuti madhab Syafi'i. Maka kalau madhab Syafi'i, maka bismillah itu bagian dari surat sekaligus dia dibaca keras. Maka beliau untuk menghormati itu, beliau membaca keras.
Jadi orang itu kalau tidak fanatik madhab dan orang itu ilmunya luas, itu justru saling menghormati, tidak menyalahkan. Dan ada cerita yang sangat terkenal, Buya Hamka itu. Tahu Buya Hamka ya? Siapa nama aslinya Buya Hamka itu? Siapa nama lengkapnya? Buya Hamka itu putra seorang ulama di Sumatera sana, di Padang. Nama orang tuanya adalah Haji Karim Amrullah. Nama beliau itu Abdul Malik. Makanya disingkat Hamka itu karena nama lengkapnya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu seorang sastrawan, seorang budayawan, sekaligus seorang ulama. Beliau punya tafsir, judulnya tafsirnya apa? Apa, Rek? Orang-orang Quran harus tahu tafsir-tafsir ini. Tafsirnya yang ditulis Buya Hamka itu judulnya Tafsir Al-Azhar. Itu diselesaikan oleh beliau ketika dalam penjara. Tapi beliau di penjara itu bukan karena melakukan tindakan kriminal, tidak. Tapi karena beliau dituduh yang macam-macam dalam urusan politik. Sehingga beliau masuk penjara. Di penjara beliau menyelesaikan tafsirnya. Buya Hamka itu pinternya luar biasa. Beliau pernah mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Jadi yang ngasih gelar doktor kehormatan itu internasional, saking pinternya beliau. Beliau itu dulu ketika hidup, masa hidupnya masih muda, itu beliau, ini ceritanya begini, beliau itu jarang atau tidak pernah kunut subuh. Kan kalau mazhab Syafi'i, subuh itu ada kunutnya. Kalau mazhab yang lain kan tidak pakai kunut. Lalu di akhir hayat beliau, ketika beliau sudah sepuh, beliau kunut. Lalu ada yang tanya, loh panjenengan ini kok dulu tidak kunut, kok sekarang kunut? Apa kata beliau? Dulu yang saya baca baru beberapa kitab, bahkan baru satu kitab. Sekarang yang saya baca sudah banyak kitab. Sehingga beliau kunut. Oke, kembali ke materi surat Al-Fatihah tadi. Kalau Imam Syafi'i jelas itu bagian dari ayat Al-Quran. Tapi Imam Malik mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Sehingga dimulai ayat pertama hitungannya dari apa? Alhamdulillah. Tapi, nah ini yang harus diingat. Ayat surat Fatihah itu jumlahnya harus 7. Kenapa? Karena di juz 14 ada ayat walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Kalau juz 14 sudah sampai ya. Kurang 2 lembar. Walaqad atainaka, sungguh kami telah mendatangkan, telah memberikan kepadamu Muhammad sab'am minal mathani, 7 dari yang diulang-ulang. Surat Fatihah itu punya nama lain As-Sab'ul Mathani karena dia terulang, menurut mayoritas ulama, terulang maksudnya apa? 7 ayat ini selalu diulang karena dia wajib dibaca ketika sholat. Sehingga orang muslim itu minimal baca Fatihah 17 kali karena dia harus dibaca dalam sholat. Karena Rasulullah bersabda, La sholata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Sab'ul Mathani ini. Makanya karena jumlahnya 7 ayat, Imam Syafi'i jelas hitungannya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 2 ya, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. 6 ayat terakhir panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Imam Malik menghitung 7 tapi dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Maliki Yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Ini ayat ke-6. Baru ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya.
Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi antara guru dan murid itu bisa berbeda pendapat dan mendirikan madhab sendiri. Paham? Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i, tapi ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi beliau-beliau itu mengajarkan kepada kita bahwa berbeda pendapat itu tidak harus mesti bermusuhan. Tapi masing-masing punya argumen. Makanya terkenal ungkapan Imam Malik itu, beliau mengatakan, pendapatku ini benar, tetapi boleh jadi mengandung kesalahan. Pendapat sampean salah, tapi boleh jadi mengandung kebenaran. Ini sehingga muncul disitulah harmonisasi untuk saling menghormati pendapat masing-masing. Pendapat orang lain juga. Saya lanjutkan. Enggak. Saya lanjutkan. Kenapa Imam Malik kok menyatakan dimulai dari alhamdulillah? Beliau termasuk salah satu yang berpandangan berdasar pada hadis Rasulullah. Rasulullah itu pernah bersabda begini, qasamtus sholata ala qismain. Saya membagi sholat. Jadi Al-Fatihah itu disebut surat As-Sholah. Saya membagi sholat. Dalam konteks ini yang dibagi itu apa? Surat Fatihah itu atas dua bagian. Bagian pertama itu adalah untukku. Bagian yang kedua adalah untuk hambaku. Itu dimulai hadisnya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca Fatihah, baca Alhamdulillah, maka di situ Allah menjawab hamidani abdi. Hambaku memujiku. Kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Kan begitu. Dan seterusnya. Dibagi dua itu mulai dari mana? Dari alhamdu sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika itu maka di situ adalah ini bagianku yang atas dan kemudian ini kemudian bagian hambaku. Dan aku akan memberi apa yang diminta oleh hambaku. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Itu ungkapan seorang hamba. Maka dari sini Imam Malik mengatakan, oh berarti Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah. Lalu kata Imam Malik begini, ada 3 alasan. Kenapa kok dimulai dari alhamdulillah? Pertama, kalau dihitung dari bismillah, bismillah itu adalah sebuah ungkapan untuk memohon rahmat Allah. Maka itu pengantar. Bukan bagian dari itu sendiri, bukan substansi dari bagian itu. Kalau Anda makan roti, baca bismillah kan? Karena perintahnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang memiliki nilai kebaikan, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia bisa terputus dari rahmat Allah. Sampai mau makan, baca bismillah. Kalau lupa, ini bisa mengurangi kebarokahannya. Paham ya? Oke. Kalau kalian makan roti, baca bismillah, maka apakah bismillah itu bagian dari roti? Kan enggak. Maka bismillah itu pengantar untuk mendownload rahmat Allah. Paham sampai sini? Ini agak panjang ini dan sampean perlu mencurang karena harus pikir. Jangan sampai ngantuk. Nanti salah paham. Ini yang ngantuk ini mungkin bangunnya sekarang subuhnya itu kan jam 4 kurang sudah subuh. Mungkin bangunnya sudah dari jam 2. Tahajud lalu witir 11 rakaat. Sehingga masih ngantuk. Tidak apa-apa, tapi tetap semangat. Semangat itu contohnya tadi itu, seperti yang saya contohkan tadi kata Bunyai Khairiyah itu. Kata Imam Syafi'i tadi itu. Ya? Saya lanjutkan. Enggak. Kalau ada yang ngantuk saya mohon maaf, ini hanya ketepaan saja. Tadi saya kira bukan ngantuk, itu hanya acting saja. Sekarang banyak orang ngantuk, itu acting melek. Jadi actingnya bukan acting tidur, acting melek. Padahal sudah tidak sadar itu. Jadi actingnya itu acting melek. Nah kalau acting tidur beda lagi. Kalau acting tidur dibangunin jamaah tidak mau pura-pura tidur, malah malas jamaah dibangunin padahal sudah bangun dia. Itu namanya acting tidur. Tapi kalau ngaji itu kebalikannya, actingnya acting melek.
Saya lanjutkan. Lalu yang kedua, kata Imam Malik, kalau bismillah itu masuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka terjadi pengulangan dalam jarak dekat. Itu secara balaghah ini tidak indah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin. Kok dibaleni mana? Ar-Rahmanirrahim. Maka ini tidak indah. Ini menurut Imam Malik. Maka bismillah tidak masuk dalam bagian dari surat Al-Fatihah. Lalu kata Imam Syafi'i begini. Tadi itu ya, bismillah itu adalah permohonan memohon rahmat tadi. Masa Allah itu memulai firman-Nya, kalamnya dengan memohon rahmat pada dirinya sendiri. Ini kata Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i, Allah itu sebagai zat yang maha mendidik. Maka Allah memulai dirinya untuk memberi contoh kepada hambanya untuk memohon rahmat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah karena tertulis di mushaf dan di setiap awal surat kecuali At-Taubah. Lalu kata Imam Syafi'i untuk menjawab dan termasuk yang kedua tadi, kata Imam Malik kan kalau terjadi pengulangan Ar-Rahmanir-Rahim kan tidak indah dalam jarak dekat ini loh. Kata Imam Syafi'i malah begini. Kalau ayat ke-6 itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, itu malah didengarkan di dalam pendengaran itu tidak indah. Coba kita lihat. Semua itu bentuknya adalah mat yang itu adalah mat tobi'i yang kalau kita berhenti menjadi mat arid lisukun itu indah berhentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kok moro-moro ayat ke-6 siratal ladzina an'amta alaihim. Kan gak bodoh ini. Padahal Al-Qur'an itu secara maknawi ya dan secara lafzinya itu dijaga betul sehingga kesan keindahan tetap muncul. Makanya ada namanya muhassinat lafziyah, ada namanya muhassinat maknawiyah. Faham sampai sini? Maka kata Asy-Syafi'i, bismillah masuk. Ayat ke-6-nya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7 lengkap utuh mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan mat arid disukun semua jadinya. Sehingga didengarkan itu menjadi enak. Dan Imam Syafi'i yang beliau mengatakan kan ini jelas tertulis di mushaf. Kenapa kok tidak ada di surat At-Taubah? Baru dicari hikmahnya. Ternyata hikmahnya bismillah itu kan memohon rahmat. Lah kalau surat At-Taubah itu isinya apa, Rek? Surat At-Taubah itu isinya adalah kemurkaan Allah terhadap orang-orang musyrik. Terutama musyrikin Mekah ketika itu. Jadi dijak itu wis wangel. Dijak itu sudah bangkang terus. Akhirnya Allah mengatakan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri. Ini menunjukkan kemurkaan Allah. Seseorang itu contohnya ya, orang itu kalau sudah murka itu kan berlepas diri. Naudzubillah, ada contoh. Orang tua mengingatkan anaknya. Masih ngantuk? Besok bawa teh atau jahe. Semangat, ini kok masih pura-pura melek. Tadi sudah diceritakan masih. Itu namanya istiqomah. Nanti kalau ada yang ngantuk, ngajinya di sini, ngadepnya ke sana. Insya Allah enggak ngantuk. Buktinya saya ini ngadep, duduk di sini kan enggak ngantuk. Saya lanjutkan. Kalau ada orang tua mengingatkan anaknya, nak jangan begini, diiling gak kena anaknya. Nek sudah mentok terakhir itu baro'ah. Baro'ah itu
Allah wis karep-karepmu. Kalau sudah karep-karepmu itu diumbar, itu berarti bentuk kemurkaan yang sudah sangat. Nauzubillah. Jangan sampai menjadi seperti itu. Banyak generasi-generasi muda yang sekarang terjerumus di lembah narkoba, lalu gabung kelompok-kelompok yang di lampu merah itu. Yang laki-laki itu kadang-kadang tuh telinganya bolong sampai gawe. Iya kan? Lalu yang perempuan juga begitu, Masya Allah. Itu gitu-gitu itu biasa orang tuanya sudah tidak ngatasi, sehingga sudah baro'ah, sudah murka, sudah. Lah at-taubah itu Allah murka terhadap orang-orang musyrik. Sehingga mengapa Rasulullah tidak mengajarkan bismillah di awal surat at-taubah? Karena logikanya begini, bismillah itu memohon Allah untuk memberi rahmat. Sangat tidak layak, tidak etis Allah yang sedang murka dimintai rahmat. Itu terkait dengan etika. Maka minta belas kasihan itu konteksnya harus pas. Sama kayak sampean, ini analogi sederhana begini. Sampean di pondok minta kiriman, sampean harus tahu kondisi orang tua. Kalau kondisi orang tua lagi sumpek atau bahkan lagi marah, marahnya ke sampean, kok sampean minta uang, itu malah nggak dikasih sampean. Kok ruang sumpek kan begitu. Tapi kalau pas konteksnya sama minta, itu bahkan bisa dilebihi. Bahkan kalau nggak minta sekalipun itu biasanya dikasih. Cukup dengan melakukan apa-apa yang bisa mendownload rahmat Allah. Makanya sampean sregep ngaji, sregep deres. Itulah janji Allah yang sudah kita bahas dalam At-Tibyan di bab awal-awal dulu. Kalau ada orang yang dia disibukkan oleh Al-Quran sehingga dia sampai lupa untuk meminta kepadaku, kata Allah, lupa tidak ngajukan proposal kepada Allah dalam doanya, maka Allah berjanji, aku akan beri yang terbaik apa yang diminta oleh penduduk dunia, penduduk bumi. Itu dikasih itu. Kenapa? Karena Allah melihat welas nang sampean. Oh ya Allah, hari ini sregep. Masuk ngantuk tetap ngaji. Lu kan begitu. Itu kan berarti sregep. Daripada karena ngantuk akhirnya enggak ngaji, ini kan malah bahaya. Lu berarti kan sregep. Gitu loh. Buktinya apa? Ngantuk-ngantuk tetap ngaji. Sama juga gitu, terus ngantuk-ngantuk tetap ngaji. Tangi dulu ngaji mana? Tangi dulu ngaji mana? Tetap semangat. Itu luar biasa. Daripada kayak buka Quran wis ngantuk, Allah ngantuk wis DKI. Ini berarti semangatnya kurang. Lek sampean nglakoni ngono, kayak buka Quran wis ngantuk DKI, kapan ngajine wong akeh ngantuke. Lu kan jadi begitu. Sinau yang ngono. Karena penyakit kita hari ini itu, kalau di depan HP, di depan gadget berlama-lama, ngantuk itu hilang. Tapi di depan Quran, di depan buku, di depan kitab berlama-lama, waduh, itu tidak tahan lama. Sama 1 jam mutola'ah sendiri, saya tidak yakin kuat atau tidak itu. Mutola'ah kitab ini, ya kalau begini ada ceritanya. Mau ngaji begini aja kadang masih ngantuk kan begitu. Ini kok bola, mohon maaf ya. Ya ini kalau ada yang ngantuk ini hanya faktor kebetulan belaka dan ini hanya fiktif. Jadi kebetulan kita pas ngaji ada cerita ini gitu loh. Hanya fiktif belaka. Jadi itu terkait dengan bismillah dalam surat At-Taubah dan setiap surat termasuk surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang tidak baca bismillah, itu sampean harus ini berarti boleh jadi menurut Imam Malik atau Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal berarti bismillah tapi sirri, dibaca pelan. Tapi kalau Imam Malik itu memang tidak pakai bismillah. Jadi langsung hitungannya dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nah, monggo. Jadi begini, kalau imamnya ruku, kan seorang makmum itu mengikuti imam dihitung 1 rakaat, itu kalau masih menangi rukuknya imam. Persyaratannya, sampean masbuknya harus masbuk beneran.
Masbuk beneran begini, ini sholat sampai dari kamar atau dari kamar mandi atau dari wudhu jalan ke sini. Langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pas takbiratul ihram imamnya ruku, Allahu Akbar. Kalau sudah begitu daripada tidak nutut, ini dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, dalam konteks masbuk yang begini, maka makmum bisa membaca hanya bismillah, tidak usah ta'awud, tidak usah Fatihah. Karena sudah ikut Fatihahnya imam. Itu masbuk. Jadi gini, kalau tidak nutut ya berarti imamnya berdiri, ya sudah nanti nambah 1 rakaat. Karena kalau sudah baca ta'awud, berarti ada kesunahan sebelum Anda baca yang wajib. Biasanya, menurut ulama ini, kalau ada kesunahan baca ta'awud, berarti ada kesunahan yang masuk. Kok Anda ketinggalan rukuknya imam, lalu baca Fatihah, maka nanti, ya sudah, imam sudah terlanjur sami Allahu liman hamidah, nambahlah 1 rakaat. Tidak ada ruginya. Tapi kalau tidak nambah tadi itu, baca bismillah, tidak pakai ta'awud. Sudah tidak pakai Fatihah. Itu kalau masbuknya beneran. Ada nggak yang masbuk tidak beneran? Ada. Apa? Imamnya sudah takbiratul ihram, sudah baca Fatihah, baca surat, kita di pojok sana masih guyon. Padahal sudah ngikuti dari awal. Ini tidak boleh kalau yang begitu, dosa. Di sini tidak ada yang guyon. Buktinya apa? Ini serius semua kan ngajinya. Tidak ada yang guyon. Nah begitu. Jadi memang ada aturan-aturan tertentu terkait dengan itu. Tapi yang baik, kalau saya boleh menyarankan, itu lebih baik sholat termasuk masbuk. Kecuali kalau sudah rakaat terakhir ya. Daripada tidak dapat 1 rakaatnya imam, kita boleh yang tadi. Tapi kalau imam masih dapat 1 rakaat, kita masih uman 3, ya sudahlah. Nanti nambah 1 aja tidak apa-apa. Sehingga masih ngumani 3 rakaatnya imam. Tidak usah kesusu gitu loh. Tidak usah tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu kadang-kadang takbiratul ihramnya saja cepet-cepet gitu loh. Kan begitu. Jadi lebih baik tenang, karena sebelum masuk sholat itu kesunahannya adalah tenang, karena tenang itu bisa mengantarkan ke tumak nina. Tumak nina bisa mengantarkan ke khusyuk, walaupun khusyuk 100% juga tidak bisa. Gitu. Yang lain? Monggo. Tidak ada? Terus habis waktunya. Tinggal dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya, 3 baris lagi ya. Fa idza kanatil qiraatu fa idza kanat, maka apabila ono apa al qiraatu qiraah. Iku fi wadhifatin 'alaiha ing dalam tugas, iku fi wadhifatin ing dalam tugas 'alaiha ing atase qiraah. Oh, gini. Fa idza kanat, maka nalikane ono apa al-qiraatu membaca ayat atau surat Al-Qur'an iku fi wadhifatin ing dalam 1 tugas. Alaiha iku ing atase wadhifah. Alaiha iku ing atase wadhifah ju'lun utawi upah. Ju'lun utawi upah. Kal asba'i, seperti 1 asba', wal ajza'i, dan beberapa juz. Beberapa asba' dan beberapa juz. Allati kang alaiha iku ing atase allati auqafun utawi gaji, upah, wa arzakun, dan ya upah, rezeki. Kana mongko ono opo al-i'tina'u perhatian. Kana mongko ono opo al-i'tina'u perhatian bil basmalati kelawan membaca bismillah iku asyadda luweh nemen. Liyastahiqqa, agar menjadi berhak sopo qori ma ing sesuatu ya'khudhu kang mengambil sopo qori hu ing ma yakinan secara meyakinkan, kelawan yakin. Nanti saya jelaskan. Fa innahu idza akhalla, fa innahu maka sak temene qori iku idza akhalla, apabila meninggalkan atau tidak membaca sapa qori bihi kelawan basmalah. Oh, bihi kelawan ma, bihi bil basmalati asyadda. Fa idza akhalla, bihi kelawan ini
kembali ke bismillah. Lam yastahiqqa maka tidak berhak sapa qari syai'an ing sesuatu minal waqfi dari upah. Indaman menurut pendapat atau menurut orang yakulu yang berpendapat sapa man, indaman menurut orang yakulu kang berpendapat sapa man al basmalatu ayatun min awwali surati, bahwa bismillah itu adalah ayat termasuk ayat dari setiap awal surat. Jadi maksudnya begini kata Imam Syafi'i, sampean diundang khataman umpama ini, lalu atau disuruh baca Quran, lalu baca Quran nanti tolong bacakan saya surat Al-Baqarah. Ada orang nempati rumah, lalu sampean disuruh baca surat Al-Baqarah. Pulang dari baca surat Al-Baqarah itu sampean dapat amplop. Amplop itu ya ada isinya uang atau dapat berkat. Maka kalau sampean baca surat Al-Baqarah kok tanpa bismillah, kata Imam Syafi'i, maka ini menurut pendapat yang mengatakan bismillah itu adalah bagian dari setiap surat di dalam Al-Quran, berarti Anda belum menunaikan tugas Anda secara total. Kenapa? Karena surat Al-Baqarahnya belum sempurna, bismillahnya tidak diwoco. Padahal haknya sudah diambil. Berarti perlu diperhatikan, dari hak yang kita ambil, upah yang kita terima, buah yang kita terima, ini berarti belum total. Kenapa? Karena Al-Baqarahnya belum lunas. Maka kata Imam Syafi'i, tolong perhatikan betul, menurut pendapat yang mengatakan bismillah itu adalah bagian dari surat, maka lebih baik baca bismillah. Kalau Anda sudah baca bismillah dan surat Al-Baqarah, berarti Anda sudah lunas untuk dibayar. Paham ya? Berarti antara hak dan kewajiban sudah pas. Gitu loh. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Makanya lebih baik bismillah saja. Tidak ada ruginya kok baca bismillah. Itu maksudnya. Sedikit lagi. Sampai mana tadi? Wa hadhihi daqiqatun nafisatun, wa hadhihi utawi hal ini iku daqiqatun sesuatu yang serius, mendalam, nafisatun. Jadi butuh perhatian yang serius dan mendalam. Wa hadhihi utawi iki iku daqiqatun nafisatun, mendalam dan perlu perhatian serius, nafisah. Yata'akkadu kang ditakkid, yata'akkadu kang yata'akkad itu maksudnya nemen. Takkid itu kan ada perhatian yang ditekankan. Yata'akkadu ditekankan opo al-i'tina'u perhatian biha kelawan hadhihi wa isya'atuha dan pengamalannya. Jadi pengamalan itu maksudnya ya dipraktekkan. Ini harus ada perhatian khusus. Kata Imam Syafi'i, hati-hati lo ya, disuruh baca surat Al-Baqarah, bismillahnya tidak dibaca, padahal pulang dari baca surat Al-Baqarah dia mendapatkan upah, maka berarti dia belum lunas dalam membaca surat Al-Baqarah. Kurang apa? Kurang bismillahnya. Ketoke bismillah tok, tapi kalau menurut Syafi'i, bismillah itu bagian dari, itu termasuk ayat di dalam setiap surat kecuali surat At-Taubah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah an tuyassira lana jami'a umurina wa an tarzuqana rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah wa an taj'alana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk wa ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairat bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.